Haleluya, puji Tuhan. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-7. Titus 3 ayat 4 sampai yang ke-7. Dengan judul saya berikan yaitu lahir kembali atau hidup baru dari Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kelahiran kembali adalah persyaratan untuk diselamatkan. Kelahiran kembali adalah persyaratan untuk diselamatkan. Maksudnya saudara kekasih, persyaratan untuk masuk surga. Amin. Jadi lahir kembali yaitu persyaratan untuk masuk surga. Haleluya. Sama dengan kita, kalau kita mau melamar pekerjaan harus ada persyaratan. Dan ini yaitu lahir kembali adalah persyaratan untuk masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang diungkapkan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, guru besar Yahudi. Kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 5. Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada Titus yang kita telah baca, yaitu Titus 3 ayat 4 sampai 7. Kita baca di rumah saja. Haleluya saudara yang kekasih. Pertanyaan, apa arti dari kelahiran kembali yang diajarkan dalam Alkitab lewat pembacaan kita di dalam Titus 3 ayat 4 sampai 7. Pertama yaitu arti dari kelahiran kembali. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kelahiran kembali adalah ciptaan baru. Amin. Yang baru sudah datang. Haleluya. Kelahiran kembali adalah menerima sifat Allah dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dan kelahiran kembali juga adalah memiliki kehidupan rohani dengan cepat, yaitu Efesus 2 ayat 1. Kedua, pentingnya kelahiran kembali. Kelahiran kembali penting karena sesuatu dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Roma 7 ayat 18. Kelahiran kembali penting karena Tuhan Yesus mendambakannya. Amin. Yohanes 3 ayat 7. Dan terakhir itu kelahiran kembali penting karena persyaratan masuk surga. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Dan yang ketiga, yang mewarnai kelahiran kembali atau berbagai hal yang mewarnai kelahiran kembali. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23. Kelahiran kembali terjadi karena firman Allah. Kelahiran kembali terjadi karena Roh Kudus. Titus 3 ayat 4 sampai 5. Kelahiran kembali terjadi karena iman kepada Yesus Kristus. Kisah 15 ayat 9. Mereka yang perlu dilahirkan kembali. Siapa saja yang perlu dilahirkan kembali? Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Kita bisa baca. Yaitu di sana saya ambil kesimpulan itu para pezina. Kisah 94 ayat 4 sampai 6. Para pemeluk agama. Dan 1 Yohanes 5 ayat 1. Siapa saja yang mau menerima Yesus Kristus. Siapa saja yang mau menerima Yesus Kristus. Dan yang kelima yaitu tempat di mana kelahiran kembali dapat terjadi. Haleluya. Kita baca di dalam Kisah 16 ayat 30 sampai 34, yaitu siapa saudara? Kalau ingat, kepala penjara di Filipi lahir baru di mana? Di penjara. Di mana lagi bisa dapat Tuhan Yesus dapat lahir kembali? Kisah 8 ayat 37. Kita baca firman yaitu orang Ethiopia lahir baru di padang gurun. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Siapa lagi saudara yang mengalami kelahiran kembali? Di mana pencuri lahir baru di kayu salib bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan yang keenam yaitu kapan kelahiran kembali terjadi?
Titus 3 ayat 5 menjawab, saat anugerah Allah diterima, saat iman diletakkan pada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 14-16. Kelahiran kembali dapat terjadi sekarang saat kita mendengarkan firman Allah. Haleluya. Ibrani 4 ayat 7. Dan yang terakhir yaitu hasil dari kelahiran kembali, yaitu 1 Korintus 3 ayat 15, 1 Korintus 3 ayat 16 dan Korintus 6 ayat 19. Ada kehadiran Roh Kudus. Amin. Ada perubahan dalam hati dan pikiran. Roma 12 ayat 2. Dan yang terakhir Roma 6 ayat 22. Ada kelahiran akan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Itulah arti dari lahir kembali atau hidup baru dari Allah. Pertama yaitu arti dari kelahiran kembali, pentingnya kelahiran kembali, dan berbagai hal yang mewarnai kelahiran kembali. Mereka yang perlu dilahirkan kembali dan tempat di mana kelahiran kembali dapat terjadi dan kapan kelahiran terjadi. Kapankah kelahiran kembali terjadi? Dan terakhir itu hasil dari kelahiran kembali. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman ini mengingatkan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.